Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imaduddin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar jaringan komputer. Berikut untuk penjelasannya. Pendahuluan dulu, dalam era digital yang tumbuh sangat cepat saat ini, jaringan komputer telah menjadi dasar bagi hampir semua aspek kehidupan modern, mulai dari sektor pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Kemajuan teknologi jaringan yang sangat pesat mengharuskan para profesional di bidang teknologi informasi untuk memiliki pemahaman yang mendetail mengenai konsep-konsep dasar jaringan komputer. Nah, mata kuliah sistem jaringan satu ini memberikan pemahaman fundamental tentang prinsip-prinsip jaringan komputer, mulai dari topologi, protokol, hingga perangkat pendukung yang diperlukan. Oke, langsung ke pembahasannya aja. Oke, konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini, menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Nah, dalam jaringan komputer, perangkat yang terhubung bisa berupa komputer pribadi, laptop, tablet, smartphone, printer, server, dan masih banyak lagi. Perangkat-perangkat ini terhubung menggunakan media transmisi seperti kabel atau sinyal nirkabel. Nah, ada beberapa jenis jaringan komputer yang sering kita lihat. Ya, ini ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, ada juga WAN, Wide Area Network. Nah, untuk jaringan komputer berdasarkan hubungan tiap komputer ada dua, yaitu jaringan client server, ada juga, dan jaringan peer-to-peer. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi ada dua, yaitu jaringan berkabel dan juga jaringan tanpa kabel. Nah, jaringan komputer berdasarkan topologi, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Lanjut, konfigurasi basic switch dan end device. Dalam jaringan komputer, kemampuan mengonfigurasi perangkat seperti switch dan end device merupakan fondasi kritis bagi administrator jaringan. Switch adalah perangkat atau komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat lain dalam jaringan tersebut. Nah, penggunaan switch dalam jaringan sangatlah diperlukan. Berikut materi yang dirancang untuk membangun fondasi. Ada akses Cisco iOS, ada navigasi iOS, dan juga ada struktur perintah ini. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintak tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Oke, lanjut ke konfigurasi perangkat dasar. Itu ada nama itu harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Nah, dan penyimpanan itu ada start up config, ada juga running config. Dan kemudian lanjutnya ada port dan address. Penggunaan alamat IP adalah cara utama untuk memungkinkan perangkat saling menemukan dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Dan ini ada konfigurasi IP addressing dalam suatu jaringan. DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IP versi V4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Jadi tadi ini ada fondasi materi yang dirancang dari aksesnya tadi, kemudian navigasinya, dan seterusnya sampai yang konfigurasi IP addressing. Lanjut ke protokol dan model. Protokol adalah serangkaian aturan yang disepakati yang telah dibuat oleh organisasi standar. Model memberi cara untuk memvisualisasikan aturan tempatnya jaringan. Nah,
ada aturannya ini. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sesederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel. Nah, lanjut ke protokol. Itu adalah protokol jaringan menentukan format umum dan serangkaian aturan untuk bertukar pesan secara antar perangkat. Nah, protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras atau keduanya. Oke, jadi ke rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol ini tadi yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Nah, ada nih beberapa contohnya nih. Internet Protocol Suite OR atau ini TCP/IP. Terus ini Open System Interconnection Protocol, ada AppleTalk, ada Novel Network. Terus ini organisasi standar. Dalam jaringan standar dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Ya, ini ada beberapa organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Ini ada Internet Society, ada Internet Architecture Board, ada Internet Engineering Task Force, ada Internet Research Task Force. Ini ada juga ini organisasi standar yang memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi. Ini ada Institute of Electrical and Electronic Engineers. Terus ada EIA, ada TIA, ada ITU strip T. Terus lanjut ke layar fisik itu. Nah, layar fisik merupakan layar yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras sebuah jaringan komputer. Nah, ada standar lapisan fisik membahas 3 area fungsional. Ada komponen fisik, ada pengodean, ada pemberian sinyal. Ya. Kabel tembaga adalah sejenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Ini kan tadi. Nah, kabel ini murah, mudah dipasang dan memiliki resistansi rendah terhadap arus listrik. Nah, berikut jenis-jenis kabel tembaga. Ada unshielded twist pair (UTP), ada shielded twist pair ada STP ini, dan kabel koaksial. Nah, terus lanjut nih, ada selain kabel tembaga ini ada kabel serat optik. Nah, itu adalah media transmisi jaringan yang menggunakan cahaya, biasanya laser atau LED, untuk mengirimkan data melalui serat kaca atau plastik yang sangat halus. Berbeda dengan tembaga ini tadi yang mengandalkan sinyal listrik. Fiber optik mentransmisikan data dalam bentuk pulsa cahaya. Nah, lanjut saja ke merancang pengalamatan jaringan. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Nah, IP address terdiri dari atas 32 bit angka biner yang dibagi dalam 4 oktet bilangan desimal yang dipisahkan pada titik. Ini ada nih penerapan IP address. Ada pakai static address, ada yang dynamic address. Oke, lanjut saja. Konfigurasi switch pada jaringan. Beberapa perangkat komputer yang terhubung dengan media tertentu dengan tujuan bisa berbagi sumber daya. Unsur-unsur yang membentuk jaringan. Ini ada device, ada medium, dan media nih, ada pesan, ada aturan. Nah, internet merupakan protokol jaringan yang bekerja di lapisan data link dan lapisan fisik oleh model OSI. Internet adalah metode akses jaringan yang paling umum digunakan saat ini untuk jaringan area lokal LAN. Internet umumnya menggunakan hub dan switch untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dengan media kabel tembaga. Untuk memahami perbedaannya, ada 3 tipe komunikasi atau transmisi data. Ya, ada unicast, ada multicast, ada broadcast. Oke.
Oke, lanjut. Uh, ya. Unmanaged switch adalah perangkat jaringan plug and play yang tidak memerlukan konfigurasi. Nah, ini ada cara untuk menghubungkannya ini. Switch itu ada menyiapkan kabel LAN thread, menyiapkan switch dan komputer, menghubungkan ujung konektor pada port internet komputer dan ujung satunya pada port internet switch. Terus ulangi sampai keempat komputer terhubung dengan switch. Memberi IP address pada masing-masing komputer secara berurutan. Ini kan datanya ada 4. Jadi satu-satu nih. Terus lanjut ke lakukan pengujian konektivitas antar komputer. Ini tadi cara untuk menghubungkan komputer dengan switch. Lanjut ke penutup. Jaringan komputer adalah dasar yang sangat penting dalam bidang teknologi informasi yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Materi di atas telah menjelaskan konsep dasar jaringan, mulai dari kategori jaringan, LAN, MAN, WAN, bentuk fisik, hingga aturan dan cara berkomunikasi. Selain itu, dijelaskan juga mengenai fungsi penting perangkat seperti switch, baik yang tidak terkelola maupun yang terkelola, serta prosedur dasar konfigurasi untuk membangun jaringan yang efisien dan aman. Tadi juga pemahaman dengan IP address dan subnetting di atas juga. Nah, dan juga ada kabel tembaga, serap optik, ada juga nih kabel tadi. Nah, seperti itu. Akhirnya penerapan konfigurasi switch dan pengujian konektivitas antar perangkat menjadi contoh nyata bagaimana teori diterapkan dalam praktik di dunia nyata. Harapan kami ini tadi, materi ini dapat memberikan dasar yang kokoh dalam mempelajari jaringan komputer lebih mendalam, serta mendorong inovasi dalam menciptakan solusi jaringan yang baik. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.